Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam sahabat silat untuk seluruh pencak silat yang ada di dunia. Teman-teman, kembali di channel Sahabat Silat. Kali ini saya akan mengajak jas merah. Jangan lupa tentang sejarah ya teman-teman. Informasi bagi dulur-dulur kadang setia hati bahwa di Kabupaten Blitar ini terlahirnya salah satu sesepuh setia hati. Baik teman-teman, ini informasi untuk teman-teman mengenai suatu sejarah. Saya tinggal di Blitar, saya lahir juga di Blitar, dan saya mendapatkan informasi dari teman-teman para kadang setia hati bahwa ada para bini sepuh yang lahir di Kabupaten Blitar. Siapa beliau? Beliau bernama Bapak Harjo Makjud atau Ki Hajar Harjo Makjud. Saya akan membantu teman-teman untuk membacakan sejarah beliau selama beliau berkiprah di setia hati. Sejarah Bapak Harjo Makjud. Bapak Makjud alias Harjo Pramojo atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan akrabnya Harjo Makjud lahir pada tahun 1908 di Desa Sendung Lor, Watu Gede, Ulingi, Blitar. Beliau merupakan anak kedua dari 13 bersaudara. Ibunya bernama Sariem. Di Blitar, beliau menempuh pendidikan SR. Dulu itu SR itu adalah sekolah rakyat. Sekarang itu SD, teman-teman. Dan setelah lulus, beliau meneruskan pendidikannya melalui kursus-kursus yang antara lain di bidang grafika dalam kurung percetakan. Sebagai seorang yang dikenal pemberani, beliau memulai mengadakan pergerakan dengan para pemuda Blitar dalam melawan Belanda di tahun 1925. Kemudian beliau ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda di tahun 1926 dan dimasukkan ke dalam penjara Blitar. Penjara Blitar tepatnya di alun-alun kota Blitar, teman-teman. Lalu dipindahkan ke penjara di Nganjuk dan selanjutnya dikirim di penjara Cipinang, Jatinegara, Jakarta. Di penjara Cipinang tersebut beliau pernah berusaha untuk melarikan diri dan telah berhasil melompat keluar dari tembok penjara. Namun usaha beliau gagal dan akhirnya beliau dapat tertangkap lagi. Sehingga akibat dari perbuatan itu hukumnya menjadi bertambah atau ditambah. Di tahun 1926 itu beliau bertemu dengan Ki Hajar Harjo Utomo yang kebetulan satu sel tahanan penjara di Cipinang. Jadi dulu teman-teman bahwa pergerakan pemuda ketika Belanda di zaman penjajahan itu ya, di zaman penjajahan ketika pergerakan itu dianggap mengancam pergerakannya Belanda, maka pemuda-pemuda itu pasti ditangkap dan dipenjara di era masa perjuangan, teman-teman. Beliau diceritakan oleh Ki Hajar Harjo Utomo kalau dirinya dituduh Belanda sebagai komunis dan kebetulan syarikat Islam yang diikutinya juga berusaha mengadakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda yang bersamaan pula dengan organisasi lain serta Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dan di Desa Pilangbango, Madiun, beliau telah mendirikan kelompok latihan pencak silat di tahun 1922 yang mana dalam sistem perekrutannya berbeda dengan cara yang dilakukan di persaudaraan sejati di Winongo, tepatnya belajar pencak silat kepada Ki Ngabai Suryo Diwiryo, dan telah memiliki beberapa anggota yang antara lain adalah Bapak Harjo Sajono, Bapak Harjo Giring, Bapak Jendro Darsono, dan lain-lain, teman-teman. Di sel penjara Cipinang inilah kemudian Bapak Harjo Makjud belajar pencak silat. Jadi Ki Hajar Harjo Makjud berarti belajar pencak silatnya itu di penjara, teman-teman. Ketika bertemu dengan Ki Hajar Harjo Utomo bersama juga dengan yang lainnya, di antaranya Bapak Siswo Soedarmo atau Wongso Soedarmo. Namun di tahun 1929 Ki Hajar Harjo Utomo
terlebih dahulu dikeluarkan dan dipindahkan ke sel penjara Pamekasan atau Madura selama 3 bulan. Lalu dikirim ke penjara Madiun dan kemudian dibebaskan. Pada tahun 1930, Bapak Harjo Majud dibebaskan dari penjara Cipinang, dikirim ke penjara Kali Sosok, Surabaya selama 3 bulan, teman-teman. Menjalani sebelum proses pembebasan, keluar dari penjara Kali Sosok, beliau dijemput oleh Ki Hajar Harjotomo dan kemudian dibawa untuk menetap di Desa Pilangbango, Madiun. Tinggal di rumahnya karena sudah diakui sebagai anak angkat. Jadi Ki Hajar Majud ini ketika bebas dari penjara Surabaya dijemput langsung oleh Ki Hajar Harjotomo karena dianggap sebagai anak angkat dan tinggal di Desa Pilangbango yang ada di Madiun, teman-teman. Di Desa Pilangbango, Madiun, Bapak Harjo Majud bertemu dengan Bapak Soedarso yang juga menjadi anak angkat Ki Hajar Harjotomo, yang menetap dan bertempat tinggal di kediaman Ki Hajar Harjotomo. Dengan demikian, Bapak Harjo Majud menjadi putra angkat Ki Hajar Harjotomo. Yang kedua, demikian juga dengan Bapak Soemo Soedarjo, diambil oleh Ki Hajar Harjotomo sebagai putra angkat yang ketiga pada tahun 1933. Dari ketiga anak angkat Ki Hajar Harjotomo tersebut, yang mendalami pencaksilat hingga tingkat 3 adalah Bapak Harjo Majud dan Bapak Soemo Soedarjo. Sedangkan Bapak Soedarjo hanya mendalami pelajaran kerohaniannya saja, yang di kemudian hari menjadi tim penasihat kerohanian Bapak Presiden Soekarno di Jakarta. Jadi Bapak Ki Hajar Majud yang lahir di Blitar, yang menjadi anak angkat Ki Hajar Harjotomo, beliau mendalami ajaran setia hati sampai tingkat 3, teman-teman. Berarti Blitar memiliki background sesepuh, yaitu Ki Hajar Majud. Dulur-dulur perkadang Izatrate yang ada di Blitar, setia hati Winongo dan setia hati lainnya harus tahu mengenai sejarah ini. Kegiatan sehari-hari Bapak Harjo Majud, di samping belajar pencaksilat, beliau juga bertugas mengantarkan putra Ki Hajar Harjotomo yang masih kecil, yang bernama Bapak Harsono, ke sekolah dan juga keliling berjualan lukisan hasil karya Ki Hajar Harjotomo ke desa-desa. Hingga pernah ke Pacitan berjalan kaki sampai 3 hari sekali pulang ke Pilangbango. Penghasilan dari berjualan lukisan dibagi 3, yakni untuk yang menjual Bapak Harjo Majud, untuk yang membuat lukisan Ki Hajar Harjotomo, dan untuk kas di tempat latihan di Pilangbango. Dan untuk kas di tempat latihan Pilangbango. Kemudian Bapak Harjo Majud mendapatkan pekerjaan di bengkel kereta api Madiun sebagai tukang bubut di PJKA Madiun ini. Anggota setia hati Pilangbango yang bekerja antara lain Bapak Muhammad Irsyad, kedua Bapak Soewarno, ketiga Ki Ngabei Soero Diwirjo. Tahun 1935 bertemu dengan Bapak Badini yang tinggal di Oro-Oro Ombo, Madiun, yang ikut latihan pencaksilat di Pilangbango dan juga ikut melatih Bapak Badini. Jadi Ki Hajar Majud itu juga melatih yang Badini, teman-teman. Di kemudian hari Bapak Badini menjadi pasangan demonstrasi seni pencaksilat baik di Madiun maupun di Istana Kepresidenan di Jakarta di tahun 1954. Yang mana pasangan Bapak Harjo Majud sebelumnya adalah Bapak Soetomo Mangkoejojo dan Bapak R. Soewarno. Bapak Badini ini juga ikut kepada Ki Hajar Harjotomo dan menjualkan lukisan berkeliling di desa-desa dan berjalan kaki. Tahun 1943, pemerintahan militer Jepang menyelenggarakan pertandingan adu bebas melawan jago-jago Jepang yang menjadi perwira tentara Jepang dalam memperingati dan merayakan hari kemerdekaan Jepang. Dalam pertandingan itu, Bapak Harjo Majud berhasil mengalahkan jago sumo, dan atas kemenangannya itu beliau mendapatkan hadiah uang. Anggota setia hati Pilangbango lainnya yang juga berhasil memenangkan pertandingan tersebut adalah Bapak Raden Soewarno. Sementara itu, Bapak Raden Mas Soetomo Mangkoejojo dan Persaudaraan Sejati Winongo
juga berhasil menang atas jagoan sumo dari perwira tentara Jepang yang kemudian dikirim ke Singapura untuk melawan jagoan sumo dari seorang perwira tentara Jepang dan berhasil mengalahkan sehingga meraih medali emas dan uang. Tahun 1948 Ki Hajar Harjo Oetomo mengalami sakit parah sehingga tidak dapat aktif menjalankan roda organisasi yang kemudian untuk sementara diserahkan secara aklamasi kepada Bapak Harjo Matsud untuk mengaktifkan kembali. Ki Hajar Harjo Oetomo memberikan mandat kepada Ki Harjo Matsud untuk mengaktifkan kembali latihan-latihan Setia-hati. Selain sebagai pelatih tetap, Bapak Harjo Matsud juga pernah duduk menjabat sebagai ketua bagian teknik pencak silat di IPSI Madiun tahun 1954. Yang saat ini ketua IPSI cabang Madiun dijabat oleh Bapak Ruslan Wiryo Sumitro dan Pusat Setia-hati di Madiun. Tahun 1965 Bapak Harjo Matsud ditetapkan sebagai pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia (PPKRI) dan memperoleh pensiunan dari Departemen Sosial pada November 1967. Bapak Harjo Matsud meninggal dunia dan dimakamkan di kampung halamannya di Wlingi, Blitar. Dimakamkan di kampung halamannya di Wlingi, Blitar, dengan meninggalkan seorang istri bernama Ibu Sriyati yang berasal dari Yogyakarta. Bapak Harjo Matsud dimakamkan di Wlingi. Mungkin dulur-dulur para kadang Setia-hati mungkin tahu tempat makamnya. Mari kita bersama-sama ke sana untuk ziarah. Kita doakan beliau karena jasa-jasa beliau, tanpa beliau mungkin kita tidak sampai mempelajari sejarah Setia-hati. Itulah sejarah singkat perjalanan Bapak Harjo Matsud di masa hidupnya dalam peran mengembangkan ajaran Setia-hati. Sekian dan terima kasih. Salam persaudaraan. Baik teman-teman, itulah sejarah singkat dari Ki Hajar Harjo Matsud yang lahir di Blitar, yang mengembangkan ajaran Setia-hati, anak angkat kedua dari Ki Hajar Harjo Oetomo, dan dimakamkan terakhir semasa hidupnya dimakamkan di Wlingi. Wlingi itu dari rumah saya sekitar kurang lebih 20 menitan ya teman-teman. Saya di Kecamatan Gandusari dan Bapak Ki Hajar Matsud di Kecamatan Wlingi, jadi berdekatan ya teman-teman. Itulah sejarah singkat. Karena kita sebagai ajaran Setia-hati, kita mengajarkan ajaran Setia-hati, kita tidak boleh melupakan sejarah mengenai para bini sepuh. Cukup sekian teman-teman, ambil hikmahnya, ambil yang positifnya saja. Dari saya admin Sahabat Silat, untuk teman-teman pencak silat di seluruh dunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sahabat Silat, salam persaudaraan.